Baik, saya sengaja tadi di awal sekali sebelum kita mulai berdialog, Prof. Marwarar, Prof. Juanda, dan juga Mas Kavi, saya sengaja menghadirkan poin-poin kesimpulan daripada masing-masing pihak begitu ya. Semoga ini tadi disimak juga oleh para narasumber. Nah, yang saya soroti di sini adalah pihak dari Prabowo Gibran, kubu TKN ini mengatakan yang salah satu poinnya dalil kecurangan pemilu oleh pemohon ini dinilai bukan kewenangan MK. Prof. Juanda, menurut Anda betulkah apa yang menjadi salah satu kesimpulan dari pihak TKN ini, betulkah dalil-dalil kecurangan yang disuarakan oleh pihak 1 dan pihak 3 ini bukan wewenang MK? Bagaimana perspektif Anda? Saya pikir inilah di dalam negara demokrasi semua orang berhak untuk bicara, mengeluarkan pandangannya. Tetapi terjadi perbedaan antara seseorang termasuk saya sebenarnya menghargai pandangan yang begitu banyak perbedaan antara pemohon 01, 03 dengan TKN atau 02 atau KPU sebagai termohon. Tapi bagi saya, terlepas dari perbedaan pandangan, saya punya pandangan tersendiri bahwa saya sebagai akademisi ya, dan juga mengajar filsafat hukum, selalu tidak hanya berkutat pada pendekatan kuantitatif. Itu sudah mazhab saya bangun dan saya percaya, sehingga ya saya melihat bahwa permohonan sengketa hasil pemilu di MK ini sekarang lebih kepada dua mazhab, mazhab kuantitatif dan mazhab kualitatif. Betul. Nah, dari mazhab ini, kalau kita mau ya menggali persoalan kebenaran secara material dan keadilan secara substantif dalam persengketaan hasil pemilu ini, maka saya lebih memilih pada pendekatan dan mazhab kualitatif. Mazhab kualitatif yang saya maksud adalah ketika terjadi dan terbukti ya, bahwa ada pelanggaran azas-azas dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu azas luber, azas adil, azas jujurnya terganggu dan terlanggar, maka saya kira di sini adalah hakim MK punya kewenangan ya untuk meluruskan, untuk menghadirkan kebenaran material, keadilan substantif berdasarkan prinsip yang ada di konstitusi, dan itulah fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa ya tidak ada yang salah dari permohonan pemohon 01, 03 karena hanya mereka melihat perbedaan antara kuantitatif kualitatif. Nah, karena saya lebih melihat kualitatif itu lebih mendasar pentingnya dalam kerangka untuk bagaimana meraih ya, memperoleh sebuah hasil yang benar-benar valid dalam kerangka kita mencari figur atau pemimpin kita yang berkualitas, sepanjang memang pemohon 01 dan 03 mampu membuktikan bahwa apa yang mereka ungkapkan dalam permohonannya benar, saya pikir pertama permohonan itu tidak salah kamar, yang kedua adalah ini masih ranahnya Mahkamah Konstitusi sepanjang yang kita ingin dapatkan adalah soal kebenaran material, soal bagaimana tidak terjadi pelanggaran azas dalam penyelenggaraan pemilu, dan hadirnya keadilan substantif. Saya kira itu. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya lagi bagaimana prediksi dan segala macam tadi, ya silakan aja warga negara berhak untuk menilai. Tetapi ya saya lihat ketika ditanya dengan warga apakah 02 atau 01, 03, saya menangkap ada aura-aura yang mendukung 02 pasti mengatakan oh lebih memprediksi 02. Itu kan gitu. Jadi yang objektif mungkin ya
para akademisi atau para pengamat yang benar-benar tidak punya kepentingan apapun kecuali ingin melihat negara ini lebih bermartabat dalam kerangka mendapatkan pilpres atau mendapatkan presiden yang benar-benar sesuai dengan azas-azas yang berlaku. Jadi saya kira itu pandangan saya sementara.